Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Hari ini Pak Eko akan belajar dengan anak semuanya dalam pelajaran matematika di buku tematik tema 3 subtema 4. Hari ini kita akan membahas tentang satuan waktu. Anak-anak semuanya, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menentukan kesetaraan satuan waktu dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lainnya. Apa misalnya? Misalnya adalah satuan waktu jam dapat diubah ke satuan waktu menit atau sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah menjadi satuan waktu detik ataupun sebaliknya. Anak-anak, untuk mengubah satuan berikut yang perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu, yaitu yang pertama, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Yang kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan contoh soal berikut ini. 3 jam 30 menit sama dengan berapa menit? Cara penyelesaiannya adalah 3 jam 30 menit sama dengan 3 jam ditambah dengan 30 menit. 3 jam dikalikan 60 menit tambah 30 menit. 3 jam kalikan 60 menit, hasilnya adalah 180 menit ditambah dengan 30 menit. Maka jika dijumlahkan 180 menit ditambah 30 menit, hasilnya adalah 210 menit. Perhatikan contoh soal yang lainnya. 240 detik sama dengan titik-titik menit. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu 240 detik sama dengan 240 dibagi 60 sama dengan 4 menit. Contoh soal yang lainnya adalah 3.630 detik sama dengan titik-titik jam ditambah titik-titik detik. Cara penyelesaian soal di atas yaitu 3.630 detik sama dengan 1 jam ditambah 30 detik. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Perhatikan contoh soal berikut ini. 1 jam 12 menit ditambah 2 jam 38 detik. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun menurun. Cara menyelesaikan soal di atas adalah 1 jam 12 menit diletakkan di angka pertama. Kemudian 2 jam 38 menit diletakkan di bawahnya. Setelah itu kita beri tanda jumlah. Anak-anak, cara menyelesaikan penjumlahan dimulai dari satuan menit. 12 menit ditambah dengan 38 menit, hasilnya adalah 50 menit. Kemudian satuan jam dijumlahkan dengan satuan jam. 1 jam ditambah dengan 1 jam, hasilnya adalah 2 jam. Hasil dari soal di atas tadi seluruhnya yaitu 2 jam 50 menit. Anak-anak semuanya, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar. Lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit dan seterusnya.
Berikut ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Anak-anak semuanya, menentukan lama waktu dalam kehidupan sehari-hari dengan satuan waktu. Satuan waktu dapat digunakan untuk menentukan lama suatu kegiatan. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Perhatikan contoh soal berikut ini. Rere mengamati proses mencairnya es krim dari pukul 09.24. Es krim mencair sepenuhnya pada pukul 09.57. Berapa lama waktu proses mencairnya es krim seluruhnya? Untuk menyelesaikan soal di atas, yaitu lama proses mencair es krim sama dengan 09.57 dikurangi 09.24. Hasilnya adalah 33 menit. Cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun menurun. Angka yang paling banyak diletakkan di posisi awal, yaitu 09 ditambah 57 menit. Yang kedua 09 ditambah 24 menit. Kemudian diberi tanda kurang. Kita mengerjakan dari yang satuan paling belakang yaitu menit. 57 menit dikurangi 24 menit hasilnya adalah 33 menit. Kemudian kita maju lagi di satuan waktu yaitu jam. 9 jam dikurangi 9 jam hasilnya adalah 0. Sehingga lama proses es krim mencair seluruhnya yaitu 33 menit. Anak-anak semuanya, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Yang pertama, hubungan antar satuan waktu itu ada 3 macam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kesimpulan yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan satuan waktu dapat dihitung menggunakan cara bersusun dengan cara yang sama harus sejajar. Kesimpulan yang terakhir yaitu menghitung lama kegiatan dengan cara mengurangi kegiatan berakhir dengan dimulainya kegiatan. Anak-anak semuanya, demikian pelajaran yang bisa Pak Eko sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap berada di rumah. Dari Pak Eko cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.